Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bila pagi hari ini kami masih bisa bangun untuk menjadi bagian di dalam kehidupan di muka bumi ini. Engkau menaungi tidur kami dan Engkau membangunkan kami tanpa suatu kekurangan pada diri kami. Kami menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur untuk saat ini di mana kami diperkenankan kembali untuk membaca sebagian dari firman-Mu yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami, agar kami sungguh-sungguh memahami kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Allah, inilah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat yang pertama sampai 4. Saya akan membacakannya untuk kita. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Kesetiaan dalam Kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih atau mengasihi, maka biasanya sebelum kita mengasihi orang lain, tentunya kita harus mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri bukan berarti memanjakan diri, bukan pula sedangkal pemenuhan kebutuhan diri yang bersifat duniawi. Karena bila demikian cara mengasihi diri tersebut, maka hanya akan menenggelamkan hidup kita menuju kehancuran. Sebelum kita mengetahui harus bagaimana untuk mengasihi diri kita, maka kita harus mengetahui tujuan hidup kita. Sebagai orang percaya, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dengan melakukan apa yang dikehendakinya bagi kita. Sebelum kita mengetahui harus bagaimana untuk mengasihi diri kita, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan hidup kita. Sebagai orang percaya, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dengan melakukan apa yang dikehendakinya bagi kita, yaitu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga bagaimana kita mengasihi diri adalah segala upaya yang kita lakukan untuk bisa menjalankan kehendak Tuhan atau panggilan Tuhan dalam hidup kita. Paulus berkata di Filipi 3 ayat 13-14, demikian, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan akal budi. Sejalan dengan itu, kita juga diajarkan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sebagai contoh yang nyata, jika kita ingin belajar tentang arti dari mengasihi sesama manusia atau mengasihi orang lain seperti diri sendiri, maka kita bisa belajar dari sikap Yonatan terhadap Daud. Hubungan persahabatan antara Yonatan dan Daud adalah contoh terbaik. Dikatakan jelas bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri, mengasihi seperti dirinya sendiri.
Yonatan memberikan dukungan yang penuh kepada Daud. Ia menjadi bagian hidup Daud. Ia menjadi alat bagi Tuhan untuk mewujudkan panggilan Tuhan terhadap Daud. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saling mengasihi, saling percaya, saling menguatkan, saling menolong, saling berkorban, dan saling setia. Demikianlah gambaran hubungan persahabatan antara Yonatan dan Daud. Persahabatan yang sungguh indah dan luar biasa ini bisa terjadi dikarenakan mereka sama-sama mempercayai Tuhan. Mereka telah saling mengikat perjanjian, bersumpah demi nama Tuhan, sehingga Tuhan sebagai saksi atas perjanjian itu akan selalu ada di antara mereka berdua dan juga berada di antara keturunan mereka selama-lamanya. Tidak mengherankan bila anak Yonatan atau cucu Saul dapat hidup bersama dengan Daud di istana saat Daud sudah memerintah sebagai raja. Daud tetap mengasihi keturunan Yonatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persahabatan seperti yang terjadi antara Yonatan dan Daud ini bukan tidak mungkin untuk kita alami saat ini, tetapi tentu saja bisa kita dapatkan khususnya di antara saudara kita seiman, karena tidak mungkin ada persahabatan yang begitu indah tanpa ada Tuhan di tengah-tengahnya. Demikianlah seharusnya terjadi di dalam kehidupan persekutuan orang percaya. Persekutuan di mana setiap orang berpegang teguh di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Di dalam kasih terdapat kesetiaan. Begitulah kasih Allah kepada kita. Ia penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya kepada kita, yaitu bagi kita yang percaya kepadanya dan melakukan kehendaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu bersekutu dengan kita manusia. Dia ingin menyapa kita melalui firman-Nya. Dia selalu ada menyertai hidup kita dan menyelamatkan kita ketika jatuh ke dalam dosa. Kerinduannya telah dibuktikannya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ia yang telah begitu setia menjaga kita, berkorban bagi kita, maka hendaknya kita sebagai orang yang mengaku percaya kepadanya juga harus mengasihi Dia dan setia kepadanya. Mari mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh setia di dalam persekutuan kita orang percaya dan juga mengasihi bagi sesama. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja Engkau perdengarkan untuk kami. Firman-Mu menyadarkan kami agar hidup kami sebagai orang yang percaya hendaknya memiliki kerinduan yang sama seperti-Mu untuk setia bersekutu di dalam kasih dan juga membangun relasi yang baik dengan sesama, khususnya di dalam persekutuan orang percaya untuk saling mengasihi, saling percaya, saling menguatkan, saling menolong, saling berkorban, dan saling setia, seperti gambaran hubungan persahabatan luar biasa antara Yonatan dan Daud. Karena bila ada Engkau di tengah kami, maka tidaklah mengherankan persahabatan yang penuh kasih yang luar biasa itu bisa terjadi. Tiada kemampuan kami ya Bapa melakukannya bila tanpa pertolongan-Mu, tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kami serahkan seluruh hidup kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu ini ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu.
Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.